Proyek Meikarta berlanjut. Lipo Cikarang siapkan right issue senilai 1,48 triliun rupiah. Meikarta kembali jadi perbincangan. Hal ini setelah beredar kabar PT Lipo Cikarang Tbk atau LPCK segera menggelar penambahan modal dengan memesan efek terlebih dahulu 2 atau PMHMETD 2 atau right issue sebesar 1,48 triliun. Right issue ini untuk melanjutkan mega proyek Meikarta. Melansir prospek di Bursa Efek Indonesia atau BEI, PT Lipo Cikarang menawarkan sebanyak-banyaknya 2,97 miliar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp500 per saham. Jumlah itu mewakili sebanyak-banyaknya 52,61% dari modal ditempatkan dan di-store penuh setelah right issue. Sekilas penjelasan apa itu penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement atau disingkat PMHTHMETD adalah aksi penambahan modal dengan cara menerbitkan saham baru oleh perusahaan yang menjualnya langsung ditargetkan ke investor besar atau grup investor tanpa melalui transaksi reguler di bursa saham. Apabila saham yang ditawarkan dalam private placement ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham berdasarkan harga pemesanan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya. Adapun PT Kemuning Satya Tama sebagai pemegang saham utama akan menyerap seluruh haknya atau 2,4 miliar saham senilai 1,2 triliun rupiah. Memegang 80,83% saham Lipo Cikarang, sisanya atau 19,17% merupakan saham publik. Manajemen Lipo Cikarang menuturkan, seluruh dana yang diperoleh dari pelaksanaan PHMETD 2 setelah dikurangi biaya-biaya dan rangka private placement 2 ini akan digunakan untuk 2 hal yang utama. Pertama, sekitar 90% akan digunakan untuk penyertaan modal kepada anak usaha, yaitu PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU, perusahaan pengembang megaproyek Meikarta. Dana itu akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka membiayai konstruksi proyek properti MSU. Kedua, sisa dana akan digunakan untuk modal kerja PT Lipo Cikarang dalam rangka mendukung kegiatan usaha perseroan, yaitu untuk membiayai konstruksi proyek properti. Apabila dana hasil private placement 2 tidak mencukupi untuk membiayai modal kerja, Lipo Cikarang memiliki opsi sumber pembiayaan lainnya, antara lain dengan memaksimalkan arus kas dari hasil operasional serta fasilitas pembiayaan perbankan. HMETD dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta di luar Bursa Efek selama 5 hari bursa mulai dari 10 sampai 14 Februari 2025. Bagaimana respon konsumen? Yosafat Erlan, Ketua Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, menyatakan tak tertarik dengan rencana right issue. Mungkin mereka punya itikat baik untuk melanjutkan. Cuma kalau dari pihak kami, konsumen, sudah trauma. Kami sudah kapok. Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta mendesak pemerintah membentuk pansus PKPU untuk mengembalikan uang mereka. Kami nggak minta aneh-aneh, nggak minta bunga, nggak minta kompensasi. Ya sudah, uang yang sudah kami setorkan, tolong kembalikan saja. Beres. Berjajar di depan gedung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Jakarta 13 Desember 2024, 15 orang bertopeng putih tampak menenteng spanduk 1 lembar paling jumbo dibiarkan tergeletak di hadapan mereka. Spanduk itu tertulis, kembalikan hak kami. Jangan penjarakan hak konsumen dengan menunda kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Mereka meminta Kementerian PKP turun tangan membantu pengembalian uang pembelian unit apartemen Meikarta yang mangkrak sejak 2017. Total nominal pembelian dari puluhan konsumen jilid 2 ditaksir 5 hingga 10 miliar. Penyebutan jilid ini untuk membedakan mereka dengan 131 konsumen awal
yang disebut telah menerima pengembalian uang. Kepada konsumen, pengembang Mekarta selalu berkelit membayarkan kembali uang pembelian konsumen dengan alasan PKPU. Yosafat menduga PKPU itu cacat hukum. Pasalnya konsumen tak dilibatkan dalam voting yang menyatakan perusahaan diberi waktu penyerahan apartemen hingga 2027. PKPU bermula ketika PT Mahkota Sentosa Utama digugat oleh kreditornya PT Graha Mega Tritunggal dan Hari Supriyadi pada 5 Oktober 2020. Mereka memiliki 10 seri surat utang jangka menengah yang jatuh tempo bersamaan pada 26 Agustus 2023 senilai total 597,78 miliar. Namun PKPU ini berujung proposal perdamaian disahkan oleh homologasi berdasarkan putusan PN Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2020. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada 26 Juli 2021. Homologasi ini menyatakan penyerahan unit kepada konsumen dilakukan secara bertahap hingga 2027. Mengaku tak dilibatkan dalam voting, konsumen menolak dengan alasan tahapan itu terlalu lama dan tak yakin bisa dipenuhi tepat waktu. Sampai hari ini, sejumlah konsumen belum menerima unit apartemen. PT Mahkota Sentosa Utama selalu beralasan perusahaan mengikuti keputusan PKPU untuk menyerahkan apartemen kepada mereka hingga 2027. Pendapatan di Cikarang LPCK malah rugi 1,6 triliun. Emiten properti PT Lipo Cikarang Tbk membalikan laba menjadi rugi pada kuartal ketiga 2024. Hal ini terjadi di tengah pendapatan perseroan yang justru meningkat. Menunjuk pada laporan keuangan terbaru dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, rugi periode berjalan yang dapat didistribusikan ke entitas perusahaan pengembang tersebut per September 2024 tercatat sebesar 1,6 triliun. Sementara di tahun 2023, perseroan membukukan laba sebesar 106,3 miliar. Padahal, dari sisi top line, perseroan membukukan pendapatan neto sebesar 961,36 miliar. Capaian ini naik 22,47% dari tahun lalu sebesar 784,92 miliar. Kenaikan pendapatan Lipo Cikarang dikontribusikan oleh pendapatan dari pengelolaan kota sebesar 299,75 miliar, penjualan rumah dan apartemen 299,41 miliar, penjualan tanah industri 210,47 miliar, penjualan lahan komersil dan ruko 112,2 miliar, dan pendapatan sewa lainnya sebesar 59 miliar. Kendati turunnya pendapatan, laba Lipo Cikarang terhimpit beban pokok sebesar 555,64 miliar. Sebelumnya perseroan mengakumulasi besar sebesar 415,25 miliar. Selain beban pokok, pos beban lain juga menyedot banyak laba perseroan. Diketahui beban lainnya Lipo Cikarang membengkak dari 18,86 miliar menjadi 1,73 triliun. Proyek Mekarta berlanjut. Sebelumnya konglomerat gurita bisnis Lipo Group, Mokhtar Riyadi ditemui anaknya James Riyadi dan cucunya John Riyadi bertandang ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo. Kita berharap pertemuan itu bisa melahirkan solusi untuk konsumen megaproyek apartemen yang dibangun sejak periode pertama pemerintahan Jokowi tersebut. Presiden Direktur Lipo Cikarang Tbk, Gita Irmasari menjelaskan, Lipo Cikarang akan terus berinovasi dan memperluas penawaran produk untuk pemilik rumah pertama dengan meluncurkan produk perumahan baru yang terjangkau di Lipo Cikarang Cosmopolis. Di samping itu, Lipo Cikarang juga berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan agar dapat melakukan serah terima tepat waktu kepada konsumen. Mungkin PT Lipo Cikarang punya itikat baik untuk melanjutkan mengikuti keputusan PKPU untuk menyerahkan apartemen hingga 2027. Dan tidak ada yang terlambat. Dan tentunya kita semua berharap proyek Mekarta dapat terus berlanjut. Kasihan konsumen, terutama mereka yang membeli merupakan kebutuhan papan yang pertama, kebutuhan rumah yang pertama. Pertanyaan besarnya, satu, kalau sudah kondisi seperti ini, apakah masih ada konsumen yang berminat untuk beli di Mekarta? Trauma,
Kapok. 2. Apakah right issue ini hanya untuk menutup kerugian 2024 dan masih ada dana untuk melanjutkan proyek? 3. Seandainya sampai 2027 sesuai PKPU, masih ada konsumen yang belum menerima apartemen, langkah apa yang harus dilakukan? 2 tahun lagi, 2027. Tidak terlalu lama. Apakah Mekarta mampu? Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis komentar Anda di bawah dan jangan lupa klik like and subscribe. Sampai jumpa di next video.